Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para Bapak dan Ibu hadirin serta hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya muliakan, para jamaah sekalian yang saya hormati, masih dalam pembahasan hadis yang ke-19, yakni tentang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan awal kita telah membahas sedikit daripada fiqhul hadis ataupun isi daripada kandungan hadis ini, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas qaulnya Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kamu kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan manakala engkau meminta ataupun memohon pertolongan, fasta'in billahi, maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Yang pertama, kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Dalam artian, dalam kondisi apapun kita, maka berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin muncul dalam benak kita, kalau memang takdir itu sudah ditentukan, kenapa sih kita harus berdoa kepada Allah? Padahal Allah udah nentuin kita jadi orang kaya, miskin, apa pandai, apa bodoh, kapan kita nikah, punya anak apa kagak, semua kan udah Allah gariskan. Lantas ngapain lagi kita berdoa? Tinggal kita ikutin aja jalannya. Mungkin ada sebagian orang berpikiran seperti itu. Ngapain lagi kita pakai berdoa kalau semuanya udah ditentuin sama Allah? Begini Pak, doa itu merupakan sebuah bentuk ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, dengan berdoa, seorang hamba itu menampakkan pengakuan, mengakui bahwasanya dirinya itu lemah, bahwa dirinya itu butuh kepada siapa? Kepada Allah. Sebagai apa? Untuk mewujudkan segala sesuatu yang ia kehendaki dan juga Allah kehendaki, yang mana segala sesuatunya itu belum kita tahu. Nah, cuman dengan kita berdoa itu wujud bahwasanya pengakuan diri ini lemah. Artinya kita mengakui bahwasanya Allah itu yang maha segala-galanya. Maka kata Rasul, doa itu ibadah. Kenapa ibadah? Begini, saya urai dikit. Kata Allah kan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ngapain? Beribadah atau menghamba. Abada ya'budu abdan wa ma'badan fahuwa abidun. Orang yang beribadah disebut dengan abid. Sementara kita, Allah perintahkan agar senantiasa melaksanakan ibadah. Nah, doa yang kita panjatkan berarti kita mengakui
bahwasanya diri kita hanyalah seorang hamba yang kagak bisa apa-apa, yang gak punya apa-apa, dan hanya mengharapkan segala sesuatu dari tuannya. Itu pun masih dinilai kalau yang namanya hamba mah gak usah ngarep macem-macem, gak usah ngarep apa-apa. Sebab apa? Hamba itu sudah memasrahkan dirinya kepada tuannya. Sekarang udah gak ada budak, Pak. Abdun ya, dalam bahasa Arab itu artinya budak. Seorang budak gak pantas nuntut gaji. Boro-boro minta gaji gede, nuntut gaji aja nggak pantas. Kenapa? Karena dia milik daripada tuannya. Dan kita yang ngaku-ngaku hamba Allah, kan ngaku kan kita, ya belum tentu diakuin apa kagak? Belum ada jaminan kita diakuin sebagai hamba Allah. Tapi kita mengaku bahwasanya kita itu hambanya Allah. Kalau kita mengaku hamba, maka pantasnya seorang hamba itu memohon, hanya meminta kepada tuannya. Seorang hamba Abdullah hanya pantas untuk meminta kepada Allah. Satu alasan kenapa kita berdoa, karena sebagai bukti bahwasanya diri kita lemah. Yang kuat cuman Allah, selain Allah semuanya lemah. Itu pengakuan kita. Nah kemudian kenapa kita kudu berdoa? Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bersabda, kata begini kejadiannya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala inna du'a huwal ibadatu. Kata Rasul, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Ada jawabannya. Tsumma qara'a, kemudian Rasul membaca satu ayat. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Abis Rasul ngomong sesungguhnya doa itu adalah ibadah, kemudian Rasul bilang begini. Rasul mengutip satu ayat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah. Di mana ibadahnya? Di situ dalam ayat tersebut ud'uni, ya dalam kaidah sorfiyah, ud'uni, ud'u itu merupakan fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan arti wajib. Sedang wajib itu dalam kaidah fikih mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang bila mana dikerjakan maka akan mendapatkan ganjaran, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Maka perintah doa di sini dinilai ibadah. Manakala kita berdoa berarti kita sedang melaksanakan ibadah. Jadi perintah dari Allah agar kita selaku hambanya untuk senantiasa berdoa. Kalau kita nggak berdoa, maka kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri. Siapa mereka yang menyombongkan diri? Mereka orang-orang yang senantiasa mengandalkan ikhtiarnya, hanya semata-mata mengandalkan usahanya saja. Biarin, gue mah yakin gue bisa ini mah tibang begini doang, nggak perlu berdoa. Ini mah semua-muanya lantaran saya, gak perlu saya pakai berdoa. Kalau memang usaha saya yang saya bangun sehingga atau sebesar ini, dari nol hingga sebesar ini, semata-mata usaha saya. Kira-kira sombong apakah itu orang? Sombong. Apa ancaman Allah bagi orang-orang yang sombong? Mereka yang gak mau berdoa sehingga mengakui bahwasanya hasil daripada usahanya semata-mata adalah jerih payahnya tanpa ada campur tangan Allah. Maka kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka bakalan masuk ke dalam neraka jahanam.
dakhirin, dalam keadaan hina dina. Bukan cuma dimasukin doang, tapi terhinakan mereka itu di dalam neraka jahanam. Nah maka alasan kita kenapa kita kudu berdoa, ini dia alasan yang kuat. Satu, saya ulang, kita ini dengan cara kita berdoa kita mengaku bahwasanya wujud penghambaan kita kepada Allah salah satunya adalah dengan cara kita berdoa. Karena dengan berdoa kita ngerasa lemah dan Allah yang maha memiliki. Yang kedua, doa itu termasuk ibadah, yang mana dengan kita berdoa mengusir sifat sombong kita, sifat merasa bahwasanya diri ini yang dapat melakukan dan menentukan segala macam yang kita butuhkan. Akhirnya dengan kita berdoa jauh-jauh tuh terbuang yang namanya sifat-sifat sombong macam itu. Nah kemudian Allah kan bilang dalam ayat tersebut, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji bukan? Janji bukan? Allah kalau janji udah pasti ditepati, apa mungkin ditepati? Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan ingkar terhadap janjinya. Janji Allah selalu ditepati. Allah bilang kalau kalian berdoa maka aku, kata Allah, bakal mengabulkan doa-doamu. Cuman kita kudu paham dulu, jangan serta-merta kita telan ayat ini melek-melek. Apa datuh melek-melek? Kita telan mentah-mentah, harus dengan pemahaman. Ya, kita yakin semuanya bahwasanya Allah bakal mengabulkan doa-doa kita. Cuman ada beberapa atau macam-macam bentuk pengabulan doa yang Allah kabulkan kepada kita. Enggak serta-merta kita doa, bro, langsung doa kita dikabul begitu aja. Enggak. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda talatin." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang mana di dalam doa tersebut bukan dia berdoa dengan suatu dosa, bukanlah dia menginginkan suatu dosa, dan bukanlah dia menginginkan untuk memutus tali silaturahmi. Maknanya kalau kita menginginkan doa diijabah, tapi doa kita ini mengandung kejelekan. Ya Allah, tolong berikan saya mobil ya Allah. Saya kagak demen tetangga saya tuh yang di samping baru banget beli Innova pun udah sombong banget. Saya juga mau ya Allah Fortuner kek, kalau kagak saya juga bisa nyombong ya Allah. Tolong kasih saya mobil. Ada unsur kejelekan dari situ. Ada unsur kesombongan. Maka doa yang begini Allah nggak perkenankan. Atau doa dengan tujuan untuk memutus tali silaturahmi. Ya Allah, jangan sampai Kang Husen datang lagi ke rumah saya. Habis kalau datang ke rumah saya mah, kalau kagak curhat dia minta kopi. Jauhkan dia si Allah dari rumah saya ya Allah. Ini mutus nih nilainya. Yang model begitu Allah nggak kabulin. Tapi doa-doa yang lain bukan dengan dua tujuan tersebut, Allah kabul, Allah terima, Allah ijabah. Dan cara pengijabahannya kata Nabi 3 hal. Ya, di antara salah satu ini udah pasti doa kita ada di situ. Kalau doa kita bukan mengharapkan kemaksiatan atau kemadorotan atau memutus tali silaturahmi, pasti doa kita diijabah. Tapi pengijabahan doanya itu boleh jadi kita yang termasuk salah satu dari 3 bentuk pengijabahan ini. Mana yang 3? Kata Nabi, imma antu ajjalalahu da'watuhu. Yang pertama, Allah jawab doa tersebut ya, secara langsung, secara kontan. Kita doa, ya Allah, saya lagi kurang sehat. Ntar malam saya pengen datang ke majelis ilmu di Masjid Al-Muharram. Badan saya lagi meriang, greges kagak enak. Kalau kondisinya begini, saya datang ke majelis ilmunya kurang enak saya nyimaknya. Tolong sehatkan badan saya Allah.
Zohor kita doa, asar Allah kasih sembuh. Namanya kan kontan kalau begitu. Ya, maka yang pertama Allah jawab doa kita dengan kontan secara langsung. Kan nggak jarang juga kita dapat yang model begini. Begitu kita doa, habis gitu Allah jawab langsung, ya Allah, ini tanggal berapa sekarang? Ya, 28, ya Allah, ini malam tanggal 28. Besok 29, biasanya orang akhirat sampai ke rumah, ya Allah. Bulanan saya belum ada dinar, ya Allah, buat besok bayar cicilan PCX. Tolong ya Allah, agar Engkau berikan rezeki kepada hamba, biar hamba enggak ngutang-ngutang lagi dan enggak digedor-gedor sama debt kolektor lagi. Itu hari Allah sampein kawan kita ke rumah. Ya, kata kawan kita, nih saya habis dari Parung jual tanah. Alhamdulillah dapat rezeki, tanah saya kejual. Nih ada rezeki sedikit buat ente, dapat 1.200.000. Walhasil bakal bayar angsuran. Kan langsung tuh Allah ijabah yang model begitu. Kenapa bisa? Karena segala macam kebutuhan kita Allah yang tahu. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah mau mengabulkan doa-doa kita di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Memang ketepatan Allah berikan taufik kepada kita untuk kita memohon kepada Allah selaras dengan takdirnya, bahwasanya hari ini engkau akan saya sehatkan, bahwasanya hari ini engkau akan saya berikan rezeki, karena engkau emang benar-benar membutuhkan hal tersebut. Ini yang kadang kita lupa. Allah beri apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Kan begitu Pak. Sedang kita pengennya Allah beri apa yang kita mau, walaupun kita belum butuh. Maka husnuzon kita kudu kita bangun. Kalau memang doa yang kita ucap dari kemarin-kemarin sampai sekarang belum juga Allah ijabah, husnuzon kita belum butuh. Sementara Allah Maha tahu apa yang kita butuh. Begitu aja Pak. Ya, buat bangun rasa husnuzon begitu. Ya, sehingga menepis keegoisan kemauan kita yang pengen selalu diturutin. Begitu. Ini yang pertama. Cuman pesan saya begini. Mohon maaf banget, terkadang kita memang, ya mohon maaf banget, ngelakuin maksiatnya rajin, tapi takwanya kurang. Cuman saban kita angkat tangan kok Allah ijabah mulu. Suka ngerasa begitu. Bis maksiat, tobat belum, istighfar kagak. Kita doa Allah ijabah. Nggak pakai lama-lama. Apa kita kudu girang? Kudunya kita mikir. Logisnya begini Pak. Bapak megang duit, ada pengamen datang. Ini pengamen suaranya jelek Pak. Biar kata nih pengamen nyanyiin lagu favorit Bapak, tapi kalau suaranya jelek, kira-kira itu duit Bapak langsung kasih ke pengamen apa Bapak entar-entarin? Kenapa langsung dikasih? Suaranya jelek, kita kagak demen, buyang gua, punya duit kasih. Boleh jadi rengekan kita dalam doa Allah kagak demen. Dia lagi yang minta. Maksiat mulu, istighfar belum, rengekannya saya kagak demen, udah saya kasih aja. Dan boleh jadi ketika kita lama-lama berdoa sampai sekarang belum Allah ijabah, jangan pernah kita putus asa. Kenapa? Satu waktu pengamen datang, kita megang duit, itu pengamen suaranya enak, merdu, main musiknya enak, lagu yang dimainin lagu kedoyanan kita. Kira-kira buru-buru kita kasih duit apa entar-entaran? Entar-entaran, lantaran apa? Kita demen nikmatinnya. Ya, boleh jadi Allah demen ngelihat kita merengek. Allah kangen, Allah rindu dengan rengekan kita. Ayo terus, saya masih demen berlama-lama bersama hamba saya, menikmati suasana seperti ini.
maka Allah nggak izinin dulu tuh doa-doa kita buat diijabah. Biar terus-terusan kita ngerengek. Allah pengen dengan, Allah masih kangen sama kita. Jadi ala kulli hal, segala macam yang kita panjatkan kepada Allah, tolong berhusnuzon saja kepada Allah. Itu tipikal cara pengijabahan Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa imma ayyadahiraha lahu fil akhirati. Dan ada kalanya Allah akan menyimpan doa tersebut dan akan dikabulkan kelak di akhirat. Ya, kita doa ada panjang lebar, nih mulut tak berdosa, udah sampai malu kita minta sama Allah, tapi nggak diijabah juga. Bukan berarti doa tersebut nggak diijabah. Allah pengen lihat kesabaran kita, tawakalnya kita sampai mana. Dari buah kesabaran tersebut, maka Allah simpen ganjaran daripada sabar, tawakal, doa yang terus kagak bosan-bosan kita panjatkan. Allah simpen. Buat apa? Buat nih simpenan kita di akhirat. Ketika entar kita sampai di akhirat kelak, segala macam amal udah dikasih, Allah tambahin. Ini apa lagi ya Allah? Bonus. Ini doa yang selama ini ente panjat saban malam abis tahajud, ini ganjarannya karena ente sabar, karena ente tawakal, karena ente gak ada bosan-bosannya terus nyebut-nyebut namaku. Nah, nih bekalnya. Emang apa nggak dijabah aja sih Allah di dunia? Ente minta nikah lagi. Menurut ente pantas, tapi kata Allah menurut saya itu akan menimbulkan madorot. Kok madorot ya Allah? Kalau saya nikah lagi kan jadi lebih enak, lebih tentram, lebih nyaman hidup saya. Boleh jadi menurut ente, tapi menurut kacamata saya enggak. Ente punya bini satu aja ribut mulu, bagaimana punya bini dua? Nah, kan boleh jadi begitu. Maka doa kita ditunda. Atau boleh jadi penundaan ini lantaran Allah pengen ngelihat sabarnya kita sampai mana. Ketika sabar kita memang sudah diuji, tawakal kita memang sudah sangat disandarkan kepada Allah, baru tuh modal begitu Allah kasih, nih saya kabulin. Ibarat begini, Bapak pulang dari mana-mana, pulang ke rumah bawa oleh-oleh, kedoyanan anak-anak Bapak. Bapak lihat anak-anak Bapak habis main pasir, tangannya kotor apa bersih? Kotor. Bapak pulang bawa oleh-oleh. Ini oleh-oleh makanan yang diarep-arep sama anak-anak Bapak. Begitu Bapak lihat anak-anak Bapak habis megang kotoran, tangannya kotor penuh kuman, itu oleh-oleh lantas Bapak kasih apa kagak? Kagak. Kenapa? Pengen nyelamatin. Jangan sampai saya kasih sekarang malah jadi madorot. Boleh jadi Allah tunggu sampai kita pantas mendapatkan hal tersebut. Cuci tangan dulu, banyak-banyak istighfar dulu daripada dosa-dosamu, tobat dulu dengan taubatan nasuha. Kalau memang engkau udah pantas mendapatkannya, baru saya kasih, kata Allah. Begitu juga kita. Tar kalau udah cuci tangan, udah bersih, baru kita kasih nih oleh-olehnya. Diambil pakai tangannya, kemudian dia makan. Kan begitu logisnya Pak. Boleh jadi doa kita yang belum diijabah ini karena kurangnya kesabaran kita. Penuh kesabaran lagi, penuh ketawakalan lagi, sampai pada akhirnya Allah memberikan di waktu yang tepat. Ya, bukan berarti Allah nggak mengijabah, tetap pasti Allah ijabah. Cuman mungkin waktunya aja belum tepat dan kita belum butuh banget. Saya udah butuh rumah, belum lah. Anak saya udah 3, belum. Rumah bapak lu masih gede, mak lu tinggal sendirian. Kalau ntar lu punya rumah, mak lu nggak ada yang nemenin. Boleh jadi Allah tunda tuh kita bikin rumah lantaran Allah pengen sesuatu yang lebih baik. Apa? Kalau kita tinggal sama emak kita bisa lebih banyak bakti kepada ibu kita. Boleh jadi Allah mah gampang-gampang aja ngizinin kita buat bangun rumah. Seberapa susahnya sih bangun dunia alam semesta yang begitu luas? Allah bangun kau, tinggal ngizinin kita doang.
nggak mungkin susah. Tapi Allah lihat lagi dari kacamata beliau, ini loh lebih baik untukmu ketimbang kau punya rumah, kau biarkan ibumu tinggal sendiri. Nanti ibumu kesusahan kau tidak tahu, boleh jadi engkau tadi punya rumah baru, engkau jarang jenguk ibumu. Kan begitu. Ini model yang kedua, cara Allah mengijabah doa kita. Nah kemudian yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Ya kata Nabi, wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mitlaha. Terkadang Allah dalam pengijabahan doa kita, Allah berkata kagak, Allah berkata tidak, dan Dia akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik dari doa yang kita panjatkan. Artinya kalau kita minta Innova, boleh jadi Allah nggak kasih sekarang, tapi ntar dikasihnya, tapi dalam wujud yang lain. Dan boleh jadi wujud yang lainnya itu kita kagak suka, tapi kata Allah ini lebih pantas bagimu. Engkau minta Innova Reborn Venturer, harganya sekian ratus juta, pajak tahunannya sekian juta, diesel udah segini. Kita minta saban waktu, ya Allah Innova Reborn ya Allah, kalau bisa yang Venturer peleknya hitam ya Allah, udah kita dikte banget dan ya Allah ya. Allah kasih kita Brio, kita kagak doyan Brio, kita doyannya Innova. Tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuh. Kalau ente saya kasih Innova Reborn, ente nggak kuat, boros bensinnya, belum bayar pajaknya, belum perawatannya, sementara gaji ente sekian. Allah kasih bentuk yang lain di Brio. Ya, kenapa? Allah lebih tahu. Kata Allah dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik buatmu. Ya Allah, saya pengen kuliah S2, tapi modal saya belum cukup. Tolong kau berikan aku jalan agar hamba bisa meneruskan S2. Mulia nggak S2? Mulia, nuntut ilmu Pak. Ya. Tapi duitnya kagak ada, modalnya belum ada. Boleh jadi pengabulan doa kita bukan langsung kita dikasih beasiswa, tapi Allah berikan tuh lewat orang-orang dekat kita, nih ada lowongan kerja di sini, gajinya lumayan. Walhasil kita masuk kerja di situ dulu, penghasilan ada dan nambah modal buat S2 kita dapat. Itu kan lebih baik. Tapi dalam sudut pandang kita, ya kerja mah capek, gue mendingan belajar ketahuan dah. Tapi Allah berkata lain, ente udah mampu untuk kerja, jangan selalu berpangku tangan nyari sono sini beasiswa, coba kerja dulu. Nih, saya kasih kailnya, kata Allah. Enggak langsung saya kasih ikannya. Kalau timbang dikasih ikan, bisa kena penyakit gula kita. Ngapa-ngapain kagak. Ujung-ujung dapat doa dikabul, dikit-dikit dikabul, dikit-dikit dikabul. Nah, diabetes. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain Pak, timbang duduk Allah turunin doa. Ya Allah kabulin doa-doa kita. Nah, Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Sekalipun kemungkinan kita kagak doyan, kita kagak demen apa yang kita dapat. Terkadang begitu, kita minta A dikasihnya C. Ya kalau B kan masih dekat sama A, 11-12. Tapi kalau dikasih C kan rada jauhan. Ya, boleh jadi yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Kenapa enggak Allah berikan yang A? Karena yang A belum pantas buat kita. Nah ini cara Allah mengijabah doa-doa kita. Nah kemudian pesan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilahi fid du'ai mujiban liyasika fahuwa dominalakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu.
Jangan sampai penundaan pengabulan doa yang disertai dengan keseriusan doa itu membuatmu putus asa. Ingat, Allah telah menjamin terijabahnya pada sesuatu yang Dia pilihkan untukmu, bukan yang engkau pilihkan untuk dirimu. Dan Allah ijabah doa tersebut pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Itu yang kudu kita camkan di dalam benak kita, bahwasanya doa yang kita panjatkan akan Allah kabulkan pada waktu yang Allah kehendaki dan pada saat yang Allah inginkan. Yakinlah, pasti Allah akan memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Kita aja yang sering ingkar. Kenapa sering ingkar? Bapak sering baca dalam penutup doa, apa yang dibaca? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan Bapak habis doa segala macam, biasa pamungkasnya Bapak tutupkan dengan kalimat tersebut. Ya, Bapak minta, ya Allah berikanlah saya yang paling baik buat saya di dunia dan yang paling baik buat saya kelak di akhirat. Sementara apa yang terjadi di hidup kita saat ini dan seterusnya itu adalah yang terbaik buat kita dalam sudut pandang Allah. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, berapapun gaji yang kita terima, itu yang terbaik buat kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah kasih lebih, cita-cita kita cakep, ntar saya bisa ngamal di Masjid Ano buat renovasi, saya bisa nyantunin fakir miskin dan segala macam. Itu cuman azam kita, cita-cita kita. Tapi Allah belum, tapi Allah lebih tahu. Ntar lu kalau gua kasih duit banyakan dikit, jauh dari majelis ilmu, kelayaban mulu, boros, jajan ini itu mulu, boro-boro buat ngamal, mau buat nyenengin anak bini aja, ntar nggak bakalan ente lakuin. Allah lebih tahu Pak ketimbang kita. Maka segala macam yang kita dapat pada hari ini dan seterusnya, yakin itu untuk kita dan yang terbaik yang Allah berikan untuk duniawi kita dan untuk ukhrawi. Karena dengan kita punya penghasilan segini, ya makanya kita jadi datang ke majelis ilmu. Coba Bapak, kalau satu hari dapat duit 1 M, sampai sini nggak kira-kira? Wow, pikirannya besok gua ke Eropa, dari Eropa gua ke sono, dari sono gua ke sono. Kapan hadirnya di majelis ilmu? Ya, kita dapat duit segitu, Allah pengen tuh nuntun kita biar kita dapat yang terbaik di dunia, begitu juga dapat yang terbaik di akhirat. Nah kemudian kata Allah, kata Rasul, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon satu pertolongan, maka mohonlah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Ini saya singgung dikit, mohon maaf, karena banyak beredar anggapan yang kagak enak. Saya cuma mau ngelurusin, bukan mau membela atau segala macam. Ini apa yang saya pahami dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari imam-imam mazhab yang 4, dan termasuk dari Rasul. Kadang kita berdoa itu kita bertawasul, bukan kadang. Kalau saya selalu ketika berdoa kita bertawasul. Apa sih tawasul? Tawasul itu wasilah Pak. Tawasul itu wasilah, jalan untuk sampai kepada sesuatu yang kita tuju. Kita berdoa, yang kita tuju siapa? Allah. Untuk jalan kepada Allah biar lebih cepat, maka kita butuh orang-orang ya yang dekat kepada Allah. Maka begini Pak, Said Mustafa Al-Bakri, ini seorang ulama mazhab Hanafi, menganalogikan tawasul itu ya ibarat kata, Bapak kenal nggak sama Pak Prabowo? Kenal nggak? Kenal apa kagak? Hah?
Tahu nggak Pak Prabowo? Tahu. Iya, tahu kan nama Pak Prabowo. Bapak pengen mengajukan satu permintaan kepada Pak Prabowo. Kalau Bapak langsung jalan ke istana sendirian, kira-kira itu permintaan cepat sampai nggak? Kagak, diusir Pak. Lantas bagaimana? Kita butuh orang yang kenal dengan Pak Prabowo, orang yang dekat sama Pak Prabowo. Ajudannya, siapanya? Kita punya kawan dekat sama Pak Prabowo, maka kita minta tolong tuh, tolongin nih, sampein pesan saya begini-begini. Lantaran dia orang dekat, yang kita kenal Mayor Teddy Pak. Wah kan dekat banget, Mayor Teddy CS kita lagi. Tolongin sampein sama Pak Prabowo. Kalau besok jangan timbang makan gratis, ya usahain biar ada nikah gratis juga, ya segala macem. Kalau mau makan gratis launya ini. Karena kita nyampein ke Mayor Teddy orang dekat. Kata Mayor Teddy, kawan saya nih Pak Prabowo, dia teman dekat saya, dia baik banget sama saya. Kan Pak Prabowo penuh pertimbangan Pak. Oh iya, dia dekat, orang dekat gua ini. Kalau begitu, cepatlah saya kabulin, paling kagak beberapa hal saya kabulin. Tuh tawasul yang kita tuju tuh begitu. Kita bertawasul kepada Nabi, kita bertawasul kepada orang-orang soleh. Ya Allah, yang kita yakini, kita mintanya kepada Allah lewat mereka, melalui mereka. Ya, bukan kita minta kepada mereka. Oke, tadi saya katakan Rasul ngajarin Pak. Coba lihat, saya tuliskan di situ satu hadis. Ketika Rasulullah SAW ya mau memakamkan Fatimah binti As'ad, sebelum diletakkan di dalam liang lahat, ya Rasul bilang begini, Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi 'alaiha madkhalaha. Ya Allah yang maha menghidupkan, ya Allah yang maha mematikan, Engkaulah zat yang maha hidup dan Engkau tidak akan pernah mati. Ampunilah ibu saya Fatimah binti As'ad, dan ajarkanlah kepadanya hujah. Hujah itu jawaban ketika nanti bakal ditanya di dalam kubur sama Munkar dan Nakir, dan luaskan kuburannya. Habis gitu Rasul bilang, bihaqqi nabiyyika wal anbiya illadzina min qabli. Bihaqqi nabiyyika, dengan wasilah kebenaran nabimu dan kebenaran nabi-nabi sebelum saya, kata Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah. Ya orang-orang yang beriman, berpeganglah kamu kepada wasilah, jalan untuk menuju Allah. Jalannya mana? Nih Nabi contohin. Nabi itu berwasilah dengan pangkatnya sendiri dan dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu mah kalau diwasilahnya kepada Nabi mah boleh, oke. Ada bukti lagi bahwasanya A'immatul Madzahib atau sebelum A'immatul Madzahib, Sayyidina Umar tadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu berwasilah. Satu waktu hujan kagak kunjung turun, kekeringan. Mekah, Madinah, negeri Arab itu dilanda kekeringan, musim kemarau yang panjang. Umat udah pada ngerengek, wahai Khalifah Umar ini bagaimana? Hujan kagak kunjung datang. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kemudian Sayyidina Umar habis salat istisqa, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatuskina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu melalui nabi kami, Nabi Muhammad. Nah itu kan nabi, oke. Kan tadi saya bilang
bertawasul kepada orang-orang soleh dicontohin juga sama Sayyidina Umar. Habis ngomong begitu Sayyidina Umar bilang, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan kami sesungguhnya kami bertawasul juga kepada paman daripada nabimu. Pamannya Nabi bukan. Sayyidina Ibnu Abbas pamannya Nabi. Dia Nabi bukan? Bukan. Tapi beliau orang soleh bukan? Orang soleh, diakui kesolehannya. Lantas Sayyidina Umar bertawasul, ya Allah, saya bertawasul kepadamu melalui pamannya Nabi. Biar apa kok pakai pamannya Nabi? Dianggap pamannya Nabi itu orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Biar hajatnya cepat disampaikan kepada Allah. Bukan berarti Allah kagak dengar, Allah denger kok. Tapi ini dicontohin sama Nabi. Nabi aja bertawasul dengan jabatannya. Kemudian dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi kan gak bertawasul kepada orang-orang soleh. Nabi orang yang paling soleh, Pak. Nggak ada lagi orang yang soleh di atas Nabi. Ya, jadi Nabi bertawasul melalui dirinya dengan pangkatnya dan dengan nabi-nabi sebelumnya. Sayyidina Umar bertawasul kepada Nabi dan kepada orang soleh. Siapa? Sahabat, pamannya Rasul. Banyak contoh-contoh imam-imam 4 mazhab. Saya ambil satu contoh dalam tarikh Baghdad. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali itu menceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad, Imam Abu Bakar Al-Hafiz mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ketika beliau dilanda satu masalah besar, kata Imam Syafi'i, saya kalau punya masalah, saya sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian saya datang ke makamnya Imam Abu Hanifah, saya ziarahi, kemudian saya bertawasul di samping makam Imam Abu Hanifah. Tapi ingat, mintanya kepada Allah, bukan kepada makam. Kalau begini, maka boleh tawasul tersebut, Pak. Kalau kita minta kepada makam, ini yang salah. Kalau kita minta kepada orang-orang soleh, ini yang salah. Kita mintanya kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah yang mengabulkan, bukan berkat mereka. Yang namanya manusia, makhluk itu nggak dapat memberikan manfaat, nggak dapat memberikan madorot. Yang dapat memberikan manfaat dan madorot itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, menurut kesepakatan imam 4 mazhab, tawasul itu diperbolehkan. Bahkan Ibnu Taimiyah pun bilang boleh tawasul. Yang penting jangan ada di dalam hati kita itu satu keyakinan bahwasanya makhluk yang kita bertawasul kepadanya dapat memberikan manfaat serta madorot. Ini yang salah. Nah, inilah kesempatan pada malam hari ini apa yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dari sisi bacaan ataupun penjelasan semata-mata datangnya dari saya. Dan manakala terdapat sesuatu yang benar, tentunya merupakan bimbingan